Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersama saya Reza Maulana sebagai pembicara pertama akan menanggapi dan memberikan argumen mengenai mosi ketiga kali ini, yaitu memang Dewan ini akan memberikan subsidi secara proporsional kepada program studi di universitas negeri berdasarkan ketentuannya adalah dengan ketentuan keterserapan lulusan mereka di dalam dunia kerja. Beberapa dari itu akan saya sampaikan setelah ini. Namun kita akan kembali lagi ke definisi secara proporsional. Memang secara proporsional secara Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah secara seimbang, dan memang subsidi yang diberikan pemerintah kepada program studi tersebut ya sesuai dengan mosi itu secara seimbang, sesuai dengan kebutuhan dan juga pengeluaran dari mereka. Namun kita akan melihat dulu bahwasanya memang ketersediaan tenaga kerja dan juga keterserapan tenaga kerja mereka, lulusan mereka di dalam dunia kerja itu juga bergantung pada demand yang ada di masyarakat. Nah, maka dari itu memang yang pertama yang akan saya sampaikan, memang kami juga akan menggarisbawahi bahwasanya memang ketersediaan tenaga kerja atau demand yang ada di masyarakat itu memang berbeda-beda, sehingga memang subsidi yang dilaksanakan dan juga diberikan oleh pemerintah itu memang seharusnya harus sesuai dengan proporsi dari lulusan mereka yang tersedia di dunia kerja tersebut. Nah, karena apa? Karena memang kita harus menyetujui seperti yang disampaikan pembicara pertama tadi, memang bahwasanya memang kuota dari program studi di filsafat dan juga di teknik misalnya itu memang berbeda, dan memang sehingga hal tersebut memang kita harus mengaca bahwasanya memang keluar masuknya atau income outcome dan juga dari ketersediaan kebutuhan dan juga pengeluaran dari program studi tersebut memang berbeda-beda, sehingga memang jikalau memang demand di masyarakat tersebut sangat tinggi sehingga memang seharusnya memang harus disubsidi dari pemerintah mengenai tentang pengeluaran dari program studi tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua berkaitan juga tentang keberlangsungan hidup atau keberlangsungan kedepannya bagi program studi yang tidak mendapatkan subsidi. Kita perlu tahu bahwasanya jika yang tidak mendapatkan subsidi mereka tetap bisa mendapatkan insentif dari pemerintah. Nah, yang dimaksud subsidi kali ini adalah memang tambahan bantuan secara seimbang ya, sehingga memang hal tersebut perlu digarisbawahi bahwasanya hal ini sangat dibutuhkan untuk program studi yang memang lulusan mereka dapat terserap di dunia kerja. Kalau hal tersebut juga berarti bahwasanya memang subsidi tersebut semakin efektif. Nah, berikut yang saya sampaikan, saya Reza Maulana sebagai pembicara pertama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rahma Yunita, bertindak sebagai pembicara penutup atau pembicara ketiga pada tim pemerintahan. Saya akan menyampaikan argumentasi saya mengenai Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasar pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua tim pemerintah, bahwasannya subsidi yang akan dilakukan atau diberikan hanya untuk prodi pada universitas negeri dengan keterserapan lulusan mereka yang banyak di dunia pekerjaan. Jika pemerintah mengupayakan uang subsidi hanya diberikan kepada prodi dengan keterserapan lulusan tertinggi di dunia pekerjaan, hal tersebut dapat menjadi suatu apresiasi seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kedua, karena prodi tersebut telah memberikan income bagi pemerintah dan lulusan tersebut telah bekerja di sektor pemerintah atau telah membangun negara ini dan hal lain sebagainya. Berikut saya akan menyampaikan argumentasi-argumentasi saya. Yang pertama yakni, jika tadi tim oposisi menyatakan mengapa subsidi harus didasarkan pada bentuk suatu perekonomian, tentunya kita tidak menampik bahwasanya perekonomian merupakan suatu faktor terbesar yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan akan langsung mendapatkan dampak atau manfaat dibandingkan melalui faktor lainnya. Yang kedua, subsidi hanya untuk sebagian prodi yang tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja itu tinggi. Jika hanya mementingkan prodi dengan keterserapan di dunia kerja sedikit, maka hal tersebut sangat kurang untuk membantu pemerintah dibandingkan ketika kita memberikan subsidi kepada prodi dengan lulusan di dunia kerja yang tinggi. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua, ketika prodi dengan keterserapan tenaga kerja yang tinggi diberikan suatu subsidi, maka mereka akan memperbaiki sistem akademik itu sendiri, karena prodi akan memberikan feedback kepada pemerintahan. Jika dari pembicara kedua tim oposisi menyatakan bahwa kami dari pemerintah lebih mementingkan prodi dengan keterserapan lulusan mereka di dunia pekerjaan akan berdampak buruk pada akreditasi, tetapi nampaknya tim oposisi tidak mengetahui bahwasannya lulusan suatu universitas negeri juga akan menjadi suatu parameter untuk menentukan suatu akreditasi pada perguruan tinggi negeri tersebut.
Untuk poin yang selanjutnya, ketika tim oposisi membicarakan bahwa hanya perguruan tinggi negeri dengan prodi lulusan tingkat keterserapan di dunia kerja mereka lebih tinggi, hal ini akan mengurangi pengangguran, tetapi hanya keuntungan jangka pendek. Jika tadi tim oposisi menyatakan bahwa ini keuntungan jangka pendek, tetapi nampaknya dari tim oposisi tidak mengetahui bahwasannya hal tersebut juga dapat menjadikan keuntungan jangka pendek bagi pemerintah sendiri. Misalnya dalam hal ini pada sisi perekonomian suatu negara. Ketika para pekerja menghasilkan suatu penghasilan, maka penghasilan tersebut juga akan mendapatkan pajak atau retribusi. Dan pajak tersebut akan digunakan oleh negara, misalnya dalam hal ini untuk digunakan sektor pembangunan atau hal lain sebagainya. Kebutuhan masyarakat memang akan selalu berubah, tetapi kita dapat memprediksi sedikit atau banyaknya hal tersebut. Hal tersebut tidak akan membuat suatu negara semakin tertinggal. Jika tadi tim oposisi menyatakan bahwasannya perubahan cuaca atau iklim yang tidak dapat diprediksi, tetapi hal ini kita masih dapat memprediksi suatu iklim atau cuaca tersebut. Misalnya kita memprediksi dari badan BMKG itu sendiri. Untuk poin yang selanjutnya, jika tadi tim oposisi menyatakan kita akan bergantung kepada negara yang visioner yang lebih mementingkan suatu prodi yang merata yang diberikan subsidi, tetapi tim oposisi menganggap negara mereka telah dan tim oposisi menganggap bahwa negara mereka telah siap untuk menghadapi perubahan, tetapi kembali lagi, bahkan semua negara di seluruh dunia tidak dapat memprediksi bagaimana suatu keadaan di masa depan. Contohnya ini adalah COVID-19, di mana semua negara di seluruh dunia tidak dapat memprediksi akan adanya suatu penyakit tersebut. Oleh karena itu, proposal yang kami tawarkan dalam hal ini, kita perlu tetap untuk memberikan subsidi kepada perguruan tinggi negeri dengan lulusan yang terserapnya mereka di dunia kerja lebih tinggi, tetapi pemberian tersebut harus didasarkan secara merata dengan syarat-syarat tertentu, seperti semua kampus harus lebih berfokus pada status quo atau keterserapan lulusan mereka dibandingkan pada pembangunan kampus mereka sendiri. Oleh karena itu, kami dari tim pemerintah tetap meyakini untuk memberikan subsidi secara proporsional bagi program studi di universitas negeri berdasar pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.